Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita mempercayai bahwa kematian bukanlah akhir hidup manusia. Kematian hanyalah berpindahnya ruh dari jasad, dari alam dunia yang fana ke alam pemisah antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzah. Kematian merupakan gerbang kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, yang sesudahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak selamat darinya, yang sesudahnya lebih sukar darinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang telah meninggal dunia, sejatinya mereka bisa bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia pula. Bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, dan semua orang yang pernah bersamanya semasa di dunia. Sehingga kita dianjurkan memilih sahabat yang solih dan solihah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para syidikin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya. Menurut Ibnu Qayyim Az-Zauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menuliskan bahwa kebersamaan seseorang berlaku di 3 alam, yaitu alam dunia, alam barzah, hingga tibanya hari pembalasan. Menurut Ibnu Qayyim, ayat tersebut turun saat para sahabat Rasulullah SAW khawatir jika Nabi meninggal dunia dan berpisah dengan mereka. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha dan Masruq. Para sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau meninggal, maka engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau. Roh terdiri atas 2 macam, yaitu roh yang mendapatkan siksa dan roh yang mendapatkan kenikmatan. Roh yang mendapatkan siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya. Mereka pun tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sementara itu, roh-roh yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebebasan dan tidak terbelenggu. Mereka dapat pula menemui orang-orang yang masih hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Sebagaimana sebuah cerita penuh hikmah dari sahabat Ibu Muntalikah, Ibu Nyai Pondok Pesantren Jakat Ali Musiri, Surabaya. Ibu Muhimmatul Husnah yang merupakan sahabat dari Kiai Haji Joko Hartono dan Ibu Muntalikah semasa kuliah. Pada suatu malam, beliau bermimpi sangat indah, di mana dalam mimpinya, beliau bersama dengan teman-teman seangkatan kuliah, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kosmaa, mengadakan reuni di kediaman Ibu Muntalikah. Dalam mimpinya, beliau melihat kediaman Ibu Muntalikah yang lebih luas dan lebih besar daripada aslinya. Beliau melihat Ibu Muntalikah yang selalu tersenyum dengan pakaian jubah kuning keemasan, dengan wajah yang berseri-seri dan pipi kemerah-merahan. Dengan senyuman yang senantiasa terpancar itu, beliau mempersilakan teman-temannya untuk menyantap segala hidangan yang ada. Di rumah itu penuh sekali dengan berbagai macam makanan. Makanan apapun tersedia di sana. Santriwan-santriwati saling bergantian menyuguhkan makanan kepada para tamu yang silih berganti berdatangan memenuhi kediaman Ibu Muntalikah. Singkat cerita, rombongan reuni tersebut pulang dan beliau tertinggal rombongan, kemudian menyadari bahwa beliau belum mendapatkan bingkisan pulang.
beliau akhirnya menggedor pintu belakang kediaman Ibu Muntalika, memanggil-manggil Ibu Muntalika. Dibukalah pintu oleh Ibu Muntalika. Kemudian beliau memeluk Ibu Muntalika dan beliau bertanya, "Wahai Bu Mun, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Lalu bagaimana engkau bisa di sini?" Ibu Muntalika menjawab, "Tidak, sesungguhnya saya tidaklah meninggal." Kemudian beliau bertanya kembali, "Lalu bagaimana keadaanmu?" Ibu Muntalika menjawab dengan wajah berseri-seri, "Aku bahagia, sangat bahagia." Waktu terakhir saya memeluk Mbak Mun itu seakan bukan hanya sekedar bayangan. Saya merasakan tubuhnya memang berpelukan, makanya saya akan tanya, katanya jenengan kan sudah meninggal, tapi kok saya bisa memeluk begitu. Akhirnya beliau pun bilang bahwa dia sebenarnya tidak meninggal. Terus saya tanya keadaannya, bahwa dia sangat bahagia sekali, alhamdulillah. Setelah itu paginya saya lengar-lengar, ya Allah, seperti itu ya. Mimpi saya begitu indah. Saya masih terbayang-bayang betapa bahagianya Mbak Muntalika dengan senyum yang berbinar. Pipi yang saya ingat itu pipinya kemerah-merahan, selalu tersenyum dengan baju jubah kuningnya yang begitu indah. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Akhirnya saya juga menyadari, insya Allah barokah mungkin kebaikan beliau di dalam syiar dakwah membantu Pak Yai Joko, dan keriduan Pak Yai Joko terhadap beliau selama menjadi istrinya, itu yang menyebabkan insya Allah Ibu Muntalika diberikan tempat yang begitu indah di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki." Subhanallah, dengan kebaikan beliau di masa hidup, ketulusan beliau dalam syiar agama Islam, dan karena keridhaan suami beliau terhadap beliau, membuat beliau mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu memetik hikmah dari cerita tersebut. Semoga kita mendapat ridha Allah untuk menjadi orang yang solihah, hingga kita kembali dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang artinya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin, amin, ya rabbal alamin." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.